Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul ERP Open Source Odoo dan Dolibar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tommy Satrio Wicaksono. Saya Teguh Maulana Iqbal Hairi. Saya Muhammad Ihsan Hanafi Putra. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakangnya, sistem ERP menjadi salah satu solusi utama dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis di dalam satu organisasi, mulai dari manajemen keuangan, logistik, produksi, hingga sumber daya manusia. Dengan ERP ini, data dan informasi dari berbagai departemen dapat terhubung dalam satu sistem yang terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Saat ini, terdapat banyak platform ERP open source yang dapat digunakan. Dua di antaranya yang populer adalah Odoo dan Dolibar. Keduanya memiliki pendekatan dan fitur yang berbeda dalam hal modul, arsitektur, fleksibilitas, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah studi banding yang bertujuan untuk memahami perbedaan dasar dari kedua sistem ini, agar dapat membantu organisasi dalam memilih platform ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Ya, di sini ada pembahasan. Yang pertama di sini ada tentang aplikasi Odoo. Nah, aplikasi Odoo ini adalah salah satu platform ERP yang open source dan berkembang pesat dan digunakan oleh berbagai skala bisnis dari UMKM hingga perusahaan besar. Dikembangkannya dengan menggunakan bahasa Python dan framework web PostgreSQL. Odoo ini bersifat modular, yang berarti pengguna itu bisa menambah atau menghapus modul sesuai kebutuhan mereka, seperti penjualan, bisnis, inventaris, manufaktur, akuntansi, CRM. Lalu di sini ada Dolibar. Nah, Dolibar ini merupakan aplikasi ERP dan CRM open source yang sederhana, ringan, dan mudah dipasang. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan mendukung berbagai jenis database seperti MySQL dan MariaDB. Nah, Dolibar ini cocok digunakan oleh usaha kecil hingga menengah karena antarmuka yang sederhana dan tidak membutuhkan konfigurasi sistem yang kompleks. Lalu di sini ada perbandingannya. Secara arsitektur, Odoo ini memiliki arsitektur yang kompleks dan scalable, cocok untuk implementasi enterprise. Lalu Dolibar itu dia memiliki arsitektur yang ringan, sederhana, sangat cocok untuk usaha kecil dan menengah. Lalu kalau secara fleksibilitas, Odoo itu lebih unggul secara fleksibilitas baik dalam kustomisasi, pengembangan, maupun integrasi. Sedangkan Dolibar itu cocok untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan fleksibilitas tinggi dan ingin sistemnya langsung digunakan tanpa banyak konfigurasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Ihsan. Selanjutnya di sini langsung kesimpulan saya. Jadi setelah kita studi banding, kita bisa simpulkan bahwa Odoo ini memiliki keunggulan. Odoo dan Dolibar ini memiliki keunggulan dari masing-masing sesuai kebutuhan pengguna. Nah, Odoo ini menawarkan fitur yang lengkap, terintegrasi dan fleksibel yang sangat cocok untuk perusahaan menengah hingga besar yang memerlukan sistem informasi kompleks. Namun, Odoo ini membutuhkan sumber daya dan keahlian teknik yang lebih besar. Dan sebaliknya, Dolibar ini lebih gampang dan lebih fleksibilitasnya lebih kecil dan ringan, sehingga bagi perusahaan-perusahaan UKM yang membutuhkan suatu sistem ini bisa kita gunakan. Nah, untuk pilihan terbaik ini tergantung dari skala bisnisnya, dengan kemampuan teknis tim dan kebutuhan kustomisasi sistem. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pengguna dapat memilih platform ERP yang paling sesuai dengan kondisi perusahaannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.